Shalom Bapak Ibu. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup itu kok gitu-gitu saja? Rutinitas dari pagi sampai malam, seolah kita cuma menjalankan skrip yang sama setiap hari. Bangun, berangkat kerja, pulang, tidur, itu saja yang kita ulangi. Kadang kita bahkan merasa diri kita yang sekarang ini bukan diri kita yang dulu. Dulu kita penuh semangat, punya banyak mimpi, punya banyak tawa. Rasanya ada sesuatu yang hilang, ada yang perlu diperbaharui. Tapi bagaimana caranya? Apa kita harus ganti pekerjaan, ganti hobi, atau ganti diri kita? Pagi ini kita akan menyelami sebuah rahasia kuno yang luar biasa dari sebuah kitab kuno yang penuh hikmat. Sebuah rahasia yang mengajarkan kita bagaimana caranya menjadi ciptaan baru. Bukan sekedar ganti baju, tapi ganti hati. Bukan cuma ganti rutinitas, tapi ganti perspektif. Dari mana kita akan belajar? Dari sebuah janji yang indah dan menghangatkan hati. Janji yang tertulis ribuan tahun lalu, tapi masih relevan sampai hari ini. Bapak Ibu, bayangkan Anda disayang, digendong, dan dihibur. Bayangkan tulang-tulang Anda yang lelah bisa kembali segar seperti tunas muda. Tapi kedengarannya mustahil? Mungkin, tapi janji itu ada, dan itu bukan sekedar dongeng. Hari ini kita akan buka rahasianya. Jadi siapkan diri Anda. Tarik napas panjang dan dengarkan baik-baik. Karena setelah ini hidup Anda tidak akan terasa sama lagi. Anda akan tahu bagaimana caranya menemukan kembali kegembiraan. Ada energi dan keintiman yang mungkin sudah lama hilang. Ayat yang akan kita bedah hari ini berasal dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai 14 dengan tema menggali rahasia ciptaan baru. Mari dengarkan baik-baik gambaran indahnya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segerang-gerangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibela-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikian firman Tuhan. Sekarang mari kita bongkar ada 3 rahasia untuk menjadi ciptaan baru dari nas di atas. Yang pertama, hati yang girang, yaitu jantung ciptaan baru. Ayat 13 berkata, seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu.
Dan ayat 14 di akhir dikatakan hatimu akan girang. Bapak Ibu, kapan terakhir kali Anda merasakan kegirangan yang murni? Tentu bukan girang karena bonus di akhir bulan atau karena ada diskon besar-besaran, tapi girang yang muncul dari dalam hati. Dulu, waktu masih remaja, dapat pesan dari gebetan aja rasanya udah girang bukan main. Hati ini kayak naik roller coaster, deg-degan, tapi seneng. Sekarang, kadang dekar notifikasi chat dari pekerjaan aja, kita udah bikin lemes. Menjadi ciptaan baru artinya hati kita dibaharui untuk bisa merasakan sukacita dalam hal-hal yang kecil. Melihat langit senja, menikmati secangkir kopi hangat, atau bahkan sekedar duduk santai tanpa melakukan apa-apa. Tetapi kita sudah merasakan sukacita. Yang kedua, tulang yang segar, yaitu ada energi ciptaan baru. Ayat 14 bagian akhir menjanjikan, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Bapak Ibu, kalau secara fisik tulang adalah pondasi. Kalau tulang sakit, pasti badan lemas. Kalau dalam hidup, yaitu tulang, ini bisa diibaratkan energi atau semangat kita. Bapak Ibu, pernah merasa semangat Anda sudah keropos? Dulu semangat buat mengejar mimpi, sekarang semangat buat bangun pagi aja kita sudah berat. Menjadi ciptaan baru berarti Tuhan akan memperbaharui energi kita. Dia akan menyegarkan kembali semangat yang hilang, memberikan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa penuh harapan. Yang ketiga, digendong dan dibelai-belai. Ini merupakan keintiman ciptaan baru. Ayat 12 menggambarkan kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Ini adalah gambaran yang sangat intim, simbol dari rasa aman dan kelembutan. Digendong itu simbol perlindungan, dibela-belai itu simbol kasih sayang. Di dunia yang keras ini, seringkali kita kehilangan keintiman, sibuk dengan layar gadget, sibuk dengan pekerjaan, sampai lupa untuk membangun keintiman dengan orang-orang terdekat, bahkan dengan diri kita sendiri. Ciptaan baru adalah mau kembali belajar untuk membangun keintiman yang tulus, mulai dari sentuhan kecil, percakapan jujur, dan tatapan mata yang bilang, "Aku di sini untukmu." Bapak Ibu, apa yang menjadi tantangan untuk diri kita? Jadi menjadi ciptaan baru itu bukan berarti kita jadi orang lain, tapi kita kembali kepada versi diri kita yang terbaik, yang penuh sukacita, semangat, dan keintiman seperti yang Tuhan rancang. Yesaya 66 ayat 14 bilang, tangan Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada hamba-hambanya. Ini janji kalau kita mau membuka hati, Tuhan akan bekerja. Untuk mengakhiri, saya mau ajak kita coba tantangan sederhana. Pertama, coba perhatikan hal kecil yang membuat Anda girang hari ini. Bisa saja mungkin secangkir kopi yang enak, atau senyum dari orang asing. Rasakan sukacita kecil itu. Yang kedua, coba cari tahu apa yang membuat tulang Anda lelah.
Apakah itu beban kerja atau mungkin rasa takut? Izinkan diri Anda untuk beristirahat. Yang ketiga, temukan cara untuk membangun keintiman dengan diri Anda sendiri. Mungkin dengan berjalan kaki di taman atau menikmati musik favorit tanpa gangguan. Percayalah, tangan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Dia bisa menyegarkan hatimu, memulihkan semangatmu, dan memberikan keintiman yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas janji-Mu yang bikin kami jadi ciptaan baru. Bantu kami buka hati untuk karya-Mu, biar hidup kami memuliakan nama-Mu. Lindungi setiap kami. Berikan sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.